Israel dan Hamas kemungkinan bisa mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera dalam 1 atau 2 pekan ke depan. Meski demikian, sejumlah pihak khawatir langkah ini merupakan awal dari relokasi paksa sebagian besar penduduk Gaza. Lantas seperti apa rencana gencatan senjata antara Israel dan Hamas ini? Negosiasi gencatan senjata Hamas-Israel di Doha, Qatar masuki hari keempat, Rabu 9 Juli 2025. Perundingan tidak langsung yang dimediasi oleh AS, Qatar, dan Mesir itu berjalan sulit, tapi ada secercah harapan. Utusan khusus AS Steve Witkoff mengatakan, bagian dari kesepakatan tersebut adalah pengembalian 10 sandera hidup yang ditahan Hamas. Hamas diperkirakan masih menyandera 49 orang saat serangan pertama ke Israel pada 7 Oktober 2023. Meski sepakat soal sandera, Hamas mengatakan masih terhadap hambatan utama dalam negosiasi. Hambatan itu terkait aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza, penarikan militer Israel dari wilayah Gaza, dan jaminan nyata untuk perdamaian abadi. Terkait rencana gencatan senjata ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, selesai pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Selasa malam, masih teguh dengan tekadnya untuk menghancurkan Hamas. Meski pada akhirnya, karena dalam tekanan, ia menyatakan kesepakatan segera tercapai. A second meeting with President Trump. I want to inform you something that will shock the various reports that come out. President Trump and I have a common goal. We want to achieve the release of our hostages. We want to end Hamas rule in Gaza. We want to make sure that Gaza does not pose a threat to Israel anymore. Meski rencana gencatan senjata disambut baik, namun sejumlah pihak khawatir langkah ini merupakan awal dari relokasi paksa sebagian besar penduduk Gaza yang berjumlah sekitar 2 juta jiwa. Mereka juga khawatir langkah itu bagian dari rencana pemerintah Israel untuk mempertahankan kendali abadi atas jalur Gaza. Selama 21 kali pertempuran Hamas-Israel di jalur Gaza, pasukan Israel telah merebut wilayah yang luas. Wilayah itu termasuk 3 koridor timur barat yang membagi wilayah Gaza. Pada April 2025, Israel merebut koridor Morak. Koridor ini dinamai berdasarkan permukiman Yahudi di Gaza sebelum Israel menarik diri dari wilayah tersebut pada 2005. Saat itu, Netanyahu mengatakan koridor Morak menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan tekanan secara bertahap terhadap Hamas. Netanyahu menyebut Morak sebagai Philadelphia kedua, merujuk pada koridor lain yang membentang di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir. Sejak gagal gencatan senjata terakhir pada Maret, Israel menguasai kembali koridor Netzarim. Koridor ini memisahkan sepertiga wilayah utara Gaza dari sisa wilayah tersebut. Israel menggunakan koridor itu untuk mencegah warga Palestina kembali ke Gaza Utara sebelum gencatan senjata terakhir. Koridor Morak secara efektif telah memisahkan wilayah Rafah dari wilayah Gaza lainnya. Rafah sebelum perang merupakan kota berpenduduk puluhan ribu jiwa. Rafah kini hampir rata dengan tanah. Penduduknya dikosongkan setelah perintah evakuasi Israel. Dengan kondisi itu, Israel mengatakan ingin mengubah wilayah Rafah menjadi zona steril yang bebas dari Hamas. Michael Milstein, pakar Israel untuk urusan Palestina dan mantan perwira intelijen militer, menyebut rencana untuk memindahkan warga Palestina ke selatan melalui koridor Morak sebagai imaji gila. Ia mengatakan negosiasi yang sedang berlangsung bisa gagal karena tuntutan Israel. Meskipun kesepakatan gencatan senjata membawa secercah harapan, kekhawatiran akan relokasi paksa penduduk Gaza dan kontrol abadi Israel atas wilayah tersebut tetap membayangi. Akankah gencatan senjata ini benar-benar membawa perdamaian yang berkelanjutan atau hanya menjadi babak baru dalam konflik yang tak kunjung usai? Gimana menurut sahabat Kompas?